Bos, udah pada libur akhir tahun kan? Hayo, yang olahraganya masih pada kendor, mari kita kencengin lagi biar tetap sehat dan tidak jompo. Hihihi. Tapi kurang afdol nggak sih kalau outfitnya gitu-gitu aja? Tenang bos, tim cuan baru aja nemu ini, brand aparel yang koleksinya anti mainstream bos. Dan kerennya nih, ini bukan brand luar bos, tapi ini brand lokal. Penasaran kan? Pengen lihat gimana dapur bisnis mereka? Dengar-dengar nih, omsetnya sampai MM-an loh. Nah bos, mau tahu perjalanan brand lokal Mills yang sudah ekspor ke luar negeri? Mari ikuti perjalanannya. Cuan bos. Pak Ahau emang bukan pemain baru di bisnis ini bos. Doi pernah sukses mengembangkan usaha garmennya selama puluhan tahun. Tepat di tahun 2018, pria kelahiran 70-an ini memutuskan untuk membuka brand baju olahraganya sendiri. Backgroundnya saya itu sebenarnya di factory, di aparel. Saya 20 tahun kerja di factory dengan berbagai brand di baik lokal ataupun internasional. Makanya di 2018 kita mulai kepikir pengen punya brand olahraga sendirilah daripada kita harus membuat buat orang lain. Secerah warna yang ditawarkan, gebrakan ini pun sukses bikin bisnis makin sehat. Ditambah genjotan maksimal sistem penjualan online. Nah, disinilah gongnya. Doi pun jajal sampai ke dunia ekspor bos. Salah satunya Rusia. Pengennya Pak Ahau, produk Indonesia makin dikenal di dunia internasional. Kita sudah ada rekanan di Singapura, sudah ada juga di Malaysia, dan lagi negosiasi, bahkan sudah sampai tahap penandatanganan kontrak itu untuk Rusia. Visi kita memang suatu hari ingin menjadi brand internasional, jadi kita bawa produk Indonesia supaya dikenal di luar. Wow, pangsa pasar ekspor cuannya menjanjikan banget ya bos. Kerennya lagi, semua produksinya 100% in-house bos, alias digarap tangan-tangan terampil orang Indonesia nih. Walaupun diproduksi sendiri, tapi kualitas produknya dijamin no kaleng-kaleng dah. Outsole-nya kuat, insole-nya mantep, desainnya nggak kampungan. Plus, yang terpenting, nyaman di kaki warga plus 62. Jadi penisirin, sepatu apa sih pak yang penjualannya barbar? Bos, mau tahu nggak? Selama tahun 2023 ini telah sukses menjual sepatu sebanyak 500.000 pasang. Salah satu bestsellernya adalah ini yang kolaps dengan Maklock. Dan produk terbaru kita yang baru rilis adalah Triton Dazzler yang kemarin dipakai oleh pemain U17 di Piala Dunia U17. Wih, yang make kelas berat semua nih bos. All atlet timnas Indonesia udah di-endorse ya pak. Wedian. Pantas aja yang belanja ke sini datang dari seluruh penjuru dunia. Kirim ke luar negeri, udah biasa. Yang penting packingannya kudu jempolan, biar semua barang pesanan online bisa sampai dengan selamat. Nah, nggak cuma sepatu futsal dan sepak bola yang jadi incaran. Ada jersey, jaket, celana, topi, bahkan sepatu running juga banyak peminatnya loh. Tuh lihat, koleksinya banyak banget kan? Mau yang satu warna sampai yang full color, semuanya ada. Jangan shock dengan harganya ya bos. Sini-sini merapat, kita nguping. Kalau harga, kalau untuk kaos kaki bahkan ada yang hanya 50.000 pun ada. Tapi kalau untuk jersey kurang lebih di angka 150.000 sampai dengan 800 ribuan. Di sepatu, di footwear itu kurang lebih dari 350.000 sampai dengan 900.000 dan ya, kurang lebih 1 juta. Widih, tapi pak kenapa jualnya harga murah? Emang nggak takut rugi kah? Kita juga harus imbangin dengan market yang ada di kita ya, karena sebagai lokal brand untuk penjualannya memang di area Indonesia. Jadi kita juga harus menyesuaikan lah dengan daya beli yang ada. Baik banget sih pak. Kita kan jadi terharu kalau ketemu pengusaha yang nggak maruk kalau ngeruk untung begini.
Harga murce bukan berarti abal-abal ya. Buktinya sekelas pemain timnas sampai deretan artis ternama ketagihan pakai produknya Pak Ahau. Gak bisa dipungkirin, untuk sampai ke level ini, Pak Ahau kudu ekstra tenaga, ekstra kesabaran tinggi, dan mental sekuat baja. Soalnya banyak banget hambatannya yang bikin pala pening. Kesulitan utama di awal-awal adalah marketing, udah pasti. Jadi di luar dari pandemi kan kita di 2019 itu waktu produk awal kita launching, kita juga bingung. Jadi karena background kita kuatnya di produksi, jadi kita juga bingung gimana sih sebagai satu brand apa sih secara marketingnya mau diapain supaya dikenal sama orang berasa worth it untuk membeli produk tersebut. Terus dari distribusi juga waktu itu kendala karena kita cuma ngandalin e-commerce juga susah. Karena darah pengusahanya kental banget, jadi langsung satset beresin problematika usaha bos. Wah, auto puas nih belanja di sini. Produk jempolan, harga miring, plus banyak diskon menarik pula. Naga-naganya nih, cuannya beneran manis nih kayak dagangannya. Bocorin dong Pak Ahau. Kurang lebih dari per bulan itu 10-15 miliar. Sebenarnya kalau di sport itu kan biasanya kalau di bulan puasa itu pasti turun, terus lebaran kan pasti turun gitu loh, karena libur kan orang nggak olahraga. Tapi nanti kalau udah dekat ke pertengahan tahun, banyak acara olahraga itu naik. Pengsan bos, nggak semua bisnis kudu diawali dengan keribetan dan kerempongan bos. Kalau produk satu kurang nendang, ya cari inovasi yang lain. Gimana? Pengen? Sikat bos, biar sama-sama cuan kita, kayak Pak Ahau. Hihihi. Nah, para bos yang mau memulai usaha, membuat brand olahraga, ini ada 3 tips dari saya. 1, kalau sudah mimpi, langsung dimulai, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, perkuat dari sisi kreatif dan desain, secara produksi, kreatif, produknya bagus. Yang ketiga, perhatikan dari sisi marketing, gimana cara marketing supaya produk bisa dikenal luas oleh masyarakat dan terjadinya demand. Lalu, cuan bos. Bosku, kebayang gak sih happy-nya kalau tiba-tiba si Ayah ngasih kejutan? Terus kadonya cantik begini, mana isiannya meriah banget lagi. So cute. Nah, duduk manis deh bos. Kita mau kasih rekomendasi hampers alias hantaran unik yang namanya Box and Tail. Sesuai namanya, hampers di sini dibuat penuh cerita plus kasih sayang dari pengirim untuk si penerima, bos. Hihihi, cocok kan buat kalian yang mau berbagi kado dan hampers tahun baru? Kuy, nggak usah pakai lama, kita kenalan sekalian kulik bisnisnya. Hai bos, buat kalian yang bingung cari kado untuk orang-orang tersayang untuk berbagai event ulang tahun, anniversary, dan berbagai event apapun, kami punya solusinya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos! Berawal dari tugas kuliah, malah jadi mesin cuan. Cakep bet. Yes, trio Besti ini sukses jadi pengusaha di usia yang terbilang masih muda loh. Kuncinya sederhana bos, kudu jeli lihat peluang pasar. Pasar yang lagi nyari aneka hantaran, langsung dirangkul dan disuguhi aneka isian cute ini. Tapi bos, bisnis ini ternyata modalnya enteng loh. Cukup 10 jutaan aja buat memproduksi belasan hantaran di awal. Terus ia jual tuh ke teman-temannya. Modal promosi mulut ke mulut. Ternyata banyak yang suka dan repeat order lagi bos. Awal mulanya itu kita dari tugas kuliah. Jadi salah satu syarat kita untuk lulus dari kampus itu kita harus bikin bisnis. Itu kurang lebih sekitar kita develop dari 2017. Waktu itu kita mikir kayak di sekeliling teman-teman aku tuh kok susah banget ya mereka tuh cari kado gitu. Dari segelintir itu pas kita lagi ngobrol sama teman-teman, kenapa ya kita nggak bikin usaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan mereka? Kerja keras dan tekun emang bakal datengin hasil yang memuaskan bos. Apalagi kalau bisnis dikelola secara efisien.
Contohnya nih, Box and Tail dibangun dengan tujuan pengirim bisa berbagi cerita kepada si penerima lewat sekotak bingkisan ini. Jadi deh, custom gift hampers sebagai produk perdana bisnis mereka. Unik banget kan? Kalau begini tampilannya, si penerima juga bakal happy. Jadi setiap box itu memang punya kisahnya. Makanya nama kita itu Box and Tail, jadi di box itu tuh ada tailnya, ada ceritanya gitu untuk masing-masing ininya, setiap boxnya. Dan juga kita sebenarnya pinginnya adalah barang-barang itu memang karena kita banyak kasih yang personal, bisa misalnya kayak foto antara memori antara si penerima dan juga si pengirim, supaya bisa juga disimpan. Gak cuma buat perayaan Natal, Lebaran, dan hari-hari besar lainnya. Box and Tail juga menerima requestan buat kalian yang mau ngadoin teman, keluarga, orang tua, bahkan orang tersayang. Isian juga bebas pilih loh. Ada snack, kue kering, gelas, perlengkapan dapur, perlengkapan mandi, skincare, perlengkapan bayi, sampai tumbler kekinian kayak gini nih. So, pengen request yang mana nih? Atau penasaran sama harganya? Kalem, nih kita spill. Untuk range budgetnya itu, kalau misalnya rata-rata teman-teman kita yang biasanya pesan itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 per box ya. Jauh lebih hemat kan dibanding toko sebelah? Mana pilihannya banyak banget pula. Terus di sini tuh boxnya didesain dan diproduksi sendiri bos. Jadi bikin hantaran kita lain daripada yang lain. Emang bener ya bos, ide kreatif tuh mahal harganya. Karena nggak semua orang bisa kepikiran. Makanya kalau mau jadi pengusaha, idenya harus liar bos, out of the box. Siapa sangka dari awalnya bisnis sederhana, sekarang pesanannya udah membludak nggak karuan. Jessica pun melibatkan sejumlah karyawan, biar proses penggarapan pesanan bisa makin satset dan kelar tepat waktu. Kerennya nih, nggak cuma bisa ngirim area Jabodetabek aja bos. Sekarang Box and Tail sudah melayani sampai keluar kota bahkan Eropa loh. Gokil! Tahun ini kita baru aja minggu lalu itu kita kirim ke Bali untuk kurang lebih sekitar 1.000 orang acara di Bali. Jadi kita kayak provide hampers buat mereka untuk acara mereka di Bali kemarin. Namanya bisnis kekinian, semuanya dijalankan sesuai perkembangan tren bos. Makanya Box and Tail hanya bisa dipesan melalui online aja, biar praktis dan anti ribet. Semua pembayaran juga dilakukan secara digital dan urusan pengantaran ada kurir yang siap maju jalan. Cakep! Wah, omsetnya pasti kinclong banget nih. Pelanggannya aja bejibun. Boleh dong di-spill tipis-tipis cuannya Box and Tail? Kita rata-rata range-nya gitu ya, itu sekitar saat ini itu sekitar 1.000 sampai 2.000 per bulannya. Gitu, coba kalau misalnya kayak lagi peak season seperti ini, lagi kayak Christmas, itu bisa lebih banyak lagi, bisa hampir 2 kalinya dari target bulanan kita setiap bulannya. Wih, kalau dihitung-hitung nih, sebulan doi bisa ngantongin 700 jutaan bos. Sampai merinding nih dengernya. Tuh, nggak perlu nunggu tua buat sukses bos. Anak muda masa kini juga udah pada jago mencetak cuan. Ada yang penting nih bos. Siap-siap catat ya, Jessica dan Dinus mau bocorin tips sukses berbisnis nih. Nah bos, seru banget kan berbisnis di industri ini. Kali ini aku punya 3 tips untuk teman-teman yang ingin buka bisnis. Yang pertama, yang pastinya kalian harus berani mengorbankan waktu karena banyak banget yang perlu kalian perjuangkan. Yang kedua, kalian harus terus melihat kondisi sekeliling, tren-tren apa aja sih yang terbaru saat ini yang bisa kalian improve ke dalam bisnis kalian. Dan yang ketiga, selalu mendengarkan feedback customer dan selalu improve. Dan yang terakhir, cuan bos! Bosku, di musim pancaroba begini, tubuh kita banyak butuh asupan vitamin C, biar tetap fit dan gak sakit. Salah satunya dengan mengonsumsi buah jeruk nih bos. Yes, buah jeruk emang terkenal deh kaya akan vitamin C, yang baik juga untuk menangkal radikal bebas dan mencegah penyakit. Biar seru nih, kita metik buah jeruk langsung dari kebunnya bos. Asik gak tuh? Tapi, jeruknya ini agak berbeda ya bos. Ukurannya lebih besar dari jeruk biasanya dan tidak memiliki biji loh. Wow, pasti banyak emak-emak yang penasaran gimana rasanya jeruk ini.
Mbak Meriam Belina aja sampai kepo loh datang langsung kemari. Cus kita melipir. Halo bos, selamat datang di Mubu Jeruk yang artinya petik jeruk. Kita di sini ada yang spesial yaitu jeruk dari Jepang. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Wih, ternyata dari Jepang, Bos. Di negara asalnya, jeruk ini emang jadi primadona loh. Dan kalau di sana, jeruk ini harganya nggak kurang dari 360.000 per buahnya, Bos. Pasti Sultan yang belinya nih. Bos bisa langsung petik dan icip-icip dengan harga Rp70.000 aja per kilo. Murce nggak tuh? Hihi. Nggak nanggung-nanggung besarnya nih, Bos. Satu buah jeruk ini berat bisa sampai 1 kilogram loh. Wadaw, jeruk apa barbel nih, Bos? Berat banget. Hihi. Kalau dibandingin dengan jeruk lain seperti Sunkist, Mandarin, dan jeruk santang, ukuran jeruk Dekopon emang merajai ya, Bos. Gede pisan, euy. Buah Dekopon ini sebenarnya sedikit berbeda dari jeruk-jeruk yang lain. Dengan ukurannya yang besar ini, mungkin orang-orang pikir bahwa ini kulitnya tebal, tapi sebenarnya enggak. Jadi berat itu oleh air, kita kandungan airnya sangat banyak. Terutama juga untuk kandungan vitamin C, gulanya itu rendah ya. Jadi ini aman untuk dikonsumsi oleh orang yang diabetes. Bahkan beberapa tamu juga sudah memberikan testimoni. Kan biasa kalau misalnya asam tuh kita takut kena lambung ya. Nah, untuk jeruk ini sendiri memang beberapa tamu sudah bilang kalaupun misalnya punya penyakit mah itu biasanya aman. Rasa buah jeruk Dekopon ini punya rasa yang manis dan sedikit asam. Wajar deh kalau jeruknya terasa lebih segar, dan keunggulan lainnya, jeruk ini nggak ada bijinya, Bos. So, aman banget dimakan si bocil. Pantes aja, kebun jeruk ini nggak pernah sepi dari emak-emak. Apalagi harganya lebih murce dari harga pasarannya. Langsung auto bungkus, bawa pulang ke rumah, Bos. Nah, Kak Reksa mau kasih tips nih, gimana cara memilih jeruk Dekopon yang layak petik nih, Bos. Oke, jadi untuk jeruk yang bisa dipanen itu warnanya itu sudah kuning seperti itu. Walaupun masih ada hijaunya, memang jeruknya sendiri sudah bisa dipanen. Walaupun berbeda dengan di Korea, dengan di Jepang yang warnanya memang full orange, karena perbedaan musim dan juga cuaca di Indonesia, kita walaupun masih kuning bisa tetap kita petik. Yang paling penting adalah jeruknya sendiri sudah mulai lembut atau tidak terlalu keras ketika dipegang. Di lahan seluas 3 hektar ini, Kak Reksa memiliki 1.000 pohon jeruk yang bisa dipetik buahnya. Jadi don't worry, nggak kebagian kalau mampir ke sini. Soal kualitas, boleh diadu. Jeruk di sini no abal-abal ya, Bos. Udah menembus supermarket loh. Kalau ke supermarket, pertama yang dilihat dari permintaan ukurannya, terus dari segi kualitas rasa pasti, sama dari tampilan gitu. Jadi untuk beberapa supermarket itu mereka minta ukuran yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga gitu. Tapi buat para bos yang nggak mau konsumsi langsung, jeruk ini juga enak loh dibikin jus, makin seger deh rasanya. Pengunjung yang datang ke sini rata-rata berasal dari luar kota, Bos, seperti Jakarta, Bekasi, bahkan dari Korea. Ya, kalau dikira-kira, Bos, kemungkinan ada 1.000 pengunjung setiap bulannya. Kalau minimal pada beli sekilo jeruk Dekopon nih, dalam sebulan omsetnya mencapai 70 juta. Wow! Lumayan ya, puluhan juta dalam sebulan, tapi itu baru omset dari kebunnya, belum restoran. Sejak tahun 2018, kebun ini sudah berubah menjadi agrowisata, Bos. Jadi di sini nggak cuma ada kebun jeruk doang, tapi ada taman layaknya negeri dongeng yang hijau dan indah. Bisa sekalian healing ya, Bos. Pulang-pulang dijamin segar jiwa dan raga nih. Hihi. Kalau untuk segmentasinya memang awalnya di menengah ke atas gitu, tapi akhirnya semua sepakat jadi bisa semua sih. Perubahan sih cukup signifikan juga ya gitu, karena memang asalnya kan hanya yang kebun saja, terus akhirnya jadi ada kafe, ada resto, jadi terus sekarang juga kita bisa bikin acara di sini, jadi lebih untuk dari sisi pengunjung lebih banyak sih. Dulu, nggak semua orang bisa masuk sini, Bos. Hanya orang tertentu aja yang boleh masuk. Melihat peluang market yang lebih besar, konsepnya pun diubah menjadi agrowisata, agar semua orang bisa masuk ke sini.
Gak pakai lama, tempat ini langsung rame di booking buat study tour anak-anak, kunjungan instansi, sampai wedding bos. Semua bisa datang kemari, free. Keren banget gak sih? Eits, kalau makan di resto tetap ingat bayar ya. Soal menu, variatif banget di sini bos. Cocok buat ngumpul rame-rame bareng keluarga dan bestie. Mulai dari yang ringan sampai makanan berat. Kalau begini, cocok lah buat jadi agenda liburan sehat nih bos. Bisa healing sambil berburu si jeruk dekopon yang kaya akan manfaat kesehatan. Halo bos, yang namanya bisnis itu harus selalu inovatif dan kreativitasnya juga harus ada. Yang awalnya kita segmentasinya itu middle to up, sekarang kita semua segmentasi bisa kita sentuh. Yang paling penting cuan bos. Bos, saatnya kita jajan nih. Isi perut, isi tenaga buat jalan-jalan seharian. Wih, antriannya wedan. Panjang bos, auto bisa berantem kalau nggak kebagian ini nih. Tapi siang-siang nemu antrian begini bikin kepo nggak sih? Apa sih yang bikin orang rela antri? Oh, ternyata ini bos, artisan pastry yang lagi viral banget. Selain pastrinya yang menggoda jiwa, lokasinya juga di tengah-tengah pasar Cihapit, Bandung. Pantes aja, langsung diborong ibu-ibu berjamaah. Eits, bukan cuma ibu-ibu aja yang doyan, tapi juga anak muda bos. Aku dari jam setengah 10 sih, dari Setengah 10 iya, sampai jam 12. sampai jam 12. Banyak yang nggak kebagian juga kan, jadi banyak yang pada balik juga karena nunggunya lama. Ramah kantong sih menurut aku, kayak patut dicobalah karena unikan. Yuhu, gimana nggak antri? Pastry-pastry yang menggoda jiwa ini cuma mulai dari Rp9.000 aja. Murah bos. Apalagi ini resep premium racikan chef, rasanya terjamin. Yuk kenalan sama chef satu ini. Halo bos, kalian mau coba artisan patisserie yang unik yang ada di pasar? Harganya sangat terjangkau dan bisa dinikmati, jadi kalian nggak usah jauh-jauh ke resto-resto atau kafe yang mahal. Yuk stay tune di Cuan Bos. Biasa banget ya bos, kalau makan artisan pastry cantik di kafe-kafe mewah. Tapi kalau makan di pasar, lain cerita bos, beda banget feel-nya. Apalagi harga pastry di kedai yang buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ini murah banget bos. Cuma dari 9 ribuan sampai 20 ribuan. Saya pengen hadir di sini supaya banyak orang bisa menikmati. Saya pengen orang-orang bisa mencicipi hidangan pastry yang enak tanpa harus takut ke kafe yang mewah gitu. Yuhu, meski harganya ramah banget di kantong, tapi kualitasnya nggak murahan bos. Semua diolah dengan hati-hati dan teliti untuk menciptakan bentuk dan tekstur pastry yang sempurna. Bahan-bahan yang digunakan juga premium bos. Semua pastry di sini menggunakan full susu dan butter. Sebagian olahan ada yang menggunakan telur dan essence yang bikin aroma pastry makin legit. Nikmat menggigit. Saya nggak ada kompromi soal bahan baku. Meskipun harganya di kita ekonomis dan terjangkau, tapi kita pakai bahan baku yang premium gitu. Kita pakai full French butter, kita nggak pakai margarin yang harganya jauh lebih murah gitu ya, supaya bisa dapat rasa yang lebih nikmat, rasa yang lebih pulen gitu. Nah, Chef Roni Gunawan atau yang sering disapa Rogu udah bikin kerjasama dengan para supplier biar harga bahan baku bisa murah, harga jual tetap ramah. Emang bener, chef kesenengan emak-emak nih. Tahu aja apa yang bikin emak-emak bahagia? Tapi ternyata pastry nggak melulu soal rasa ya bos, tampilan juga wajib dibikin cantik. Mulai dari paduan krim, buah segar, sampai crumble vanilla, bikin mata melirik, lidah bergoyang. Eye-catching banget ya bos. Saya sangat concern sekali sama rasa, karena buat saya rasa itu nomor satu. Jadi waktu awal saya bikin, saya nggak terlalu concern sama sesuatu yang lebih lucu-lucu, cantik-cantik, yang begitu ya. Ternyata dari customer itu rasa aja nggak cukup untuk menikmati sebuah hidangan. Pertama sebelum turun ke perut, turun ke mulut, dari mata dulu ya. Pantes aja penampakannya seger-seger banget ya bos, bikin mupeng.
Mulai dari croissant blueberry mochi, croissant twice baked almond, maupun banana toffee. Wajib cobain semua nih, biar nggak nyesel datang jauh-jauh. Hihi. Gak cuma varian manis, Chef Rogu juga menghadirkan pastry versi gurih. Croissant ayam woku dan truffle mushroom. Yummy! Nah, croissant ayam woku ini unik banget. Kuliner Indonesia dipadukan dengan kuliner Prancis. Pasti mantap ini, bos. Hehe. Kita punya hidangan-hidangan yang spesial dan biasanya jarang sekali di pairing dengan artisan pastry yang konsep bule gitu ya. Semua kreasi pastry di sini memang asli diciptakan sendiri oleh Chef Rogu. Berdasarkan pengalaman kuliner doi sejak kecil hingga menjadi chef seperti sekarang. Dijamin susah dicari di tempat lain, bos. Hihi. Jadi ini adalah kreasi saya yang terbaru. Temanya adalah flower garden, sehingga rasanya sangat unik sekali. Nah, di sini ada white chocolate crumble dan yang paling unik di sini ada strawberry glass yang rasanya kriuk-kriuk. Dan untuk bikin R&D proses dessert ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kayaknya satu elemen aja ada yang saya ulang hampir 3-4 kali supaya dapat komposisi rasa dan tekstur yang paling pas. Totalitas seorang chef memang luar biasa ya, bos. Butuh waktu berbulan-bulan buat Chef Rogu menemukan resep agar paduan croissant dan isi bisa menyatu sempurna. Pantes aja diborong warga ya, bos. Bahkan banyak banget yang datang dari luar kota seperti Jakarta. Penasaran nih, Chef? Dengan antrian sepanjang itu, sehari bisa laku berapa sih? Jumlah yang terjual mungkin sehari sekitar 500 pieces ya. Wah, ini sehari bisa 4,5 juta, bos. Kalau sebulan, bisa menyentuh 100 jutaan lebih. Wow banget! Usaha pastry ini bikin Chef Rogu jadi punya banyak penggemar pribadi loh. Banyak yang kena pelet nikmatnya pastry buatan chef ini. Yang paling seru adalah kalau customernya lagi antri panjang, kemudian itu rebutan cake-nya. Apalagi udah di depan mata, cake-nya itu udah mau habis, udah tinggal 2 lagi. Dia udah lihat-lihatan, kadang-kadang, aduh saya mau duluan dong, itu jangan dulu gitu ya. Kadang-kadang sampai marah-marah antar customernya gitu. Wih, sampai pada rebutan gitu ya, Chef? Padahal Chef Rogu bisa 2-3 kali produksi dalam sehari loh. Ternyata masih kurang, bos. Kalau saya proses R&D waktu di awal-awal nih, dalam sehari itu kadang-kadang saya bisa 13 jam, 15 jam di dapur, mungkin sampai tengah malam. Proses emang gak mengkhianati hasil ya, Chef. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Selain sukses dengan artisan patiserinya, sesekali Chef Rogu diminta juga nih buat mereview dan memberi masukan berbagai usaha kuliner. Terbuktikan, selera dan keahlian Chef Rogu udah diakui berbagai kalangan. Cuakep, Chef! Jadi bos, kalau kita mulai bisnis, kita mulai dari hati, dari sesuatu yang kita sukai. Yang penting, cuan bos. Bosku, terdapat beberapa faktor yang dapat membuat jalannya bisnis makin berkembang pesat dan tidak menemui banyak kendala. Salah satunya yakni cara manajemen karyawan yang efektif. Karyawan menjadi salah satu aset penting perusahaan. Karyawan yang terampil dibutuhkan perusahaan untuk bisa menjalankan strategi pemasaran, melayani pelanggan dengan baik, efisiensi operasional, serta finansial. Tips cuan kali ini mau membagi cara manajemen yang efektif dan efisien untuk karyawan. Kuy bos! Pertama nih bos, sebagai seorang pemilik bisnis, kita perlu sadar bahwa karyawan yang sehat sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. Kesehatan karyawan memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja perusahaan. Jadi nih bos, jangan sampai deh punya karyawan sakit-sakitan karena terlalu lelah bekerja. Perhatikan jam kerja yang lebih sehat buat karyawan ya bos. Terus,
Komunikasi yang efektif merupakan salah satu pondasi untuk keberhasilan perusahaan. Komunikasi antara kita dengan karyawan menjadi syarat agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan komunikasi yang baik, dapat memecahkan permasalahan yang terdapat di kantor, sekaligus untuk mencegah timbulnya permasalahan kerja. Selanjutnya, bos, menjalankan sebuah bisnis tanpa adanya tujuan ibarat menembak dalam gelap, bos. Sangat sulit untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan. Kita harus membuat karyawan paham apa tujuan bisnis kita. Sebagai salah satu pemilik usaha yang dianggap peka, kita harus berempati dan membangun hubungan baik antar karyawan. Hal itu dapat menumbuhkan kepercayaan dan transparansi yang lebih besar di dalam tim. Sementara itu, tempat kerja yang mempunyai lingkungan negatif akan memberikan dampak buruk untuk seluruh karyawan. Terakhir nih bos, sebagai seorang pemilik bisnis, kita perlu untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencapai target yang kita berikan. Mengembangkan keterampilannya dengan cara mengikuti pelatihan juga bisa menambah loyalitas mereka terhadap perusahaan. Gimana bos? Udah paham kan cara manajemen karyawan yang bisa meningkatkan kinerja bisnis kita? Semoga tipsnya bisa bikin bisnis kita makin cuan bos.